Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-babus sadisu fi afatil ilmi wa bayani alamatil ulama'il akhirah wal ulama isu. Bab yang menerangkan salah pengajaran disebabkan karena apa yang diajarkan miturut pandangan Allah itu bab-bab yang menyeret hati murid untuk ke dunia. Dikatakan ulama isu karena menyeret hatimu untuk selain Allah, sekalipun selain Allah itu Anda punya pengaruh besar. Biar punya pengaruh di depan para masyarakat umatnya, ini caranya biar kamu menjadi orang yang ahli karomah. Ini pengajaran ulama isu itu di situ. Makanya nanti ditegaskan ikutolah dirimu terhadap ulama ahli akhirat, yaitu ulama yang menarik hatimu itu untuk menuju dan bertemu Allah, bukan selain Allah. Bapak Ibu, sehingga judulnya ini saya kemas salah pengajaran. Tapi ini kalau dilihat dari sisi syariah mboten salah, mboten. Karena sisi syariah itu mandangnya selain Allah. Anak kita pondokkan supaya besok itu jadi anak sing mulya ning ngarepe menungso di hadapan masyarakat. Secara syariat sah-sah saja.
pandangan makhluk sah-sah saja. Tapi perlu diingat, dalam hadis pertama beliau Imam Ghazali mengatakan inna asyaddan nas adzaba yaumul qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. So iku ono ulama sing banget siksone. Umpama umat ini masuk neraka, ulama iku intipe neraka. Ngerti intip, Bu? Sing Medan gak ngerti intip. Oh, bahasa Indonesia ini apa intip itu? Yang paling bawah itu. Siapa mereka? Mereka yang ilmu ketika disampaikan itu tidak manfaati pada Allah. Lan la yanfa'uhullah. Artinya apa? Dengan keberadaan itu dengan keberadaan ilmu itu yang menyeret hatimu itu semakin jauh pada Allah. Contoh di dunia muhadharah alam kasunyatan ini, walaupun ada kaidah yang mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin, jikalau kau sukses duniamu pingin, maka harus berilmu. Kemarin sudah saya sampaikan, ada ilmu dagang, ilmu tani, ilmu menjadi makelar, ya. Ada ilmu makelar itu ilmu sing lambene lamis gitu. Ngerti lambe lamis? Besok ora eneng, tidak ada orang yang nganyang diwarah nganyang. Jenis namanya pingin sukses ilmu. Dah. Nah, inilah akhirnya dunia kita sukses. Ilmu ini tidak akan manfaati sama sekali terhadap Allah manakala hatimu tidak kau dasari dengan pengetahuan ilmu pada Allah. Akhirnya ya sembrono. Pedagang berani ngurangi timbangan. Karena ingin kaya, lekas sukses kaya. Mencari laba itu bagaimana? Banyak dan cepat. Ini kan karakter nafsu. Karakter nafsu, ciri nafsu diantaranya seperti itu. Ingin lekas tujuan itu ndang hasil, lekas hasil. Cara orang punya utang lekas nyaur ndang utang. Sampak namanya dalan yang kurang benar, berani. Bapak Ibu, arti kata iki lam layam fa'ullah, tidak manfaati atimu ing ngersane Allah. Buah dari ilmu itu tidak menjadikan hatimu semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Di dunia kasaf juga begitu, penuh dengan karomah, sehingga Anda diletakkan di makom tajrid. Loh, ini miturut
bab yang ada di sore hari ini oleh karena kita itu salah pengajaran. Bukan perkaranya ilmu yang diajarkan terkait selain Allah itu enggak boleh, monggo silakan. Quran inggih wonten dasare kok. Urusan akhirat itu penting, tapi bukan berarti meninggalkan urusan dunia. Silahkan Anda ini sukses duniawiyahmu baik di dalam makom sabab ataupun makom tajrid. Makom sabab berarti di muhadharah, makom tajrid ikut di makom mukasyafah. Silahkan, tapi jangan lupa kau di makom musyahadah. Monggo silahkan. Kalau seperti ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di dalam bab ini salah pengajaran itu ketika saat kita menerangkan dan mengajarkan terhadap para umat atau pengikut, hanya kita sampaikan dari sisi syariatnya saja, sementara sisi hakikatnya tidak kita sampaikan. Dan ini membudaya, Pak, membudaya. Ini namanya salah pengajaran. Sehingga mengapa di dalam hadis itu Rasulullah katakan yang menjadi intipnya genin rokok iku ulama. Nggih, mohon maaf bila mana ini berseberangan lo ya terhadap panjenengan yang belum bisa menerima. Sekali lagi saya mohon maaf, saya cuman nasihati aja. Jikalau diterima, kalau tidak ya ndak apa-apa. Saya berani bertaruh tidak hanya di akhirat, kesuwen di dunia aja. Apa taruhan saya? Gini, ada dua orang ya, satu hanya pengetahuan ilmu itu di dalam hukum dunia, hukum syariah. Satu pengetahuan ilmu itu sudah sampai pada hukum hakikiyah. Ini sudah jelas, Pak. Siapapun panjenengan manakala hanya di kelompok ilmu zahiriyah, ilmu dunia ini, jangankan kita itu menghadapi keadaan jasmani ini kopdi, pasti pun enak pun masih nggak ada ketenangan hati. Istilah bahasa kaya, sekaya apapun Anda, itu tidak menjadikan hatimu itu puas. Nggak bisa. Bahkan Anda semakin kurang dan kurang. Dan inilah nanti yang menimbulkan sifat-sifat tercela di dalam hati kita. Dan hati kita tidak ada unsur hati yang berbudi luhur. Nggak bisa. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sehingga Allah sudah katakan, bila mana dalam hatimu terus tidak ada rasa kepuasan terhadap dunia, atau bermegah-megahan hatimu terhadap duniawiyah, maka itu akan menjadikan hatimu lalai pada Allah. Alhaakumut takasur. Dan ini sampai pada masa kematian, hatta zurtumul, itu pasti.
iki ruhaniyah ya. Saya cuma nasihati ketepatan Anda yang menjadi ustadz atau pengajar. Nggak salah, silakan. Urusan ilmu dohiriyah Anda sampaikan. Tapi jangan lupa ilmu ukhrawiyahnya itu jenengan sampaikan juga. Kalau itu tidak kita laksanakan, maka saya tidak mengatakan si A, si B, si C, enggak ya. Inna asyadda, sesungguhnya lebih banget siksanya, lebih besar siksanya terhadap kita ketika saat kita menjadi ulama tetapi ilmu itu tidak manfaati terhadap murid, terhadap Allah. Kadang-kadang kan gini Pak, berhubung kita punya karomah, ada salah seorang ingin punya satu amaliyah supaya sugih dunyane, lah ngaten nggih, pengen dimuliakan di hadapan orang, pengen tujuan dunya hasil, pengen di mata orang itu jadi orang yang disegani. Ada ilmunya ada. Tetapi jikalau itu tidak manfaati terhadap si penjaluk, si peminta, kita sebagai ulama tidak menjelaskan tentang ukhrawiyahnya sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat pada Allah, maka kitalah golongan ulama yang dimaksud itu. Apa itu tadi? Banget siksone ning dunya wis jelas. Tidak ada rasa dalam diri kita sebagai ustadz atau ulama, ketentraman hati nggak ada, nggak ada. Apalagi kalau kita dihadapkan sikon yang tidak enak, nggak bisa Pak. Wis ini bisa sebagai hujah pembuktian kalau kita itu termasuk golongan ulama usu. Ulama su iku ulama sing Allah ing ngersani Gusti, bukan di depan manusia, di depan Allah. Melihat ada yang lebih fasih oleh ngaji lebih enak, pengikuti lebih banyak, ningati loro hasud. Kita punya pondok, tetangga kita ketepatan kitab yo baik, sembarangi baik, ngedekno pondok. Akhirnya berkuranglah murid kita, apalagi pindah ke pondok sebelah, hati kita loro. Ya itu. Mengapa hati kita sakit, muncul hasud, iri? Kembali lagi kepada sumber awal, karena hati kita gelap pada Allah. Jadi ilmu-ilmu yang kami sampaikan terhadap para santri, mulai babakan ilmu Quran, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu alat, ilmu fikih, gak manfaati hatimu pada Allah. Lah saya sebagai kiai ini iku menjadi neraka yang paling bawah miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Kalau miturut kacamata syariat sih insya Allah muga-muga, lah iki insya Allah muga-muga. Artinya ketetapan hukum kita pasti itu enggak ada Bapak Ibu.
nggak ada. Dan ini banyak kita sebagai ulama itu nggak nyadari. Bahkan mohon maaf, hanya ingin dianggap dan dimuliakan, mohon maaf ya, ingin dipuja, ingin didewa-dewakan, kita berani bersumpah atas nama Allah kalau saya adalah keturunan Rasulullah. Ada yang berani, ada yang berani seperti itu, padahal tidak ada sama sekali. Kemarin saya sampaikan, dzurriyyah Rasul itu nggak mungkin ngaku-ngaku, apalagi duduh-duduh no aku iki dzurriyyah, nggak mungkin Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu tidak hanya ngaji, kasih contoh. Sebelum orang lain melakukan, beliau terlebih dulu melakukan. Niki uswah. Bagaimana mungkin jenengan iki bisa melakukan yun sewu sodakoh, memberikan hartanya terhadap orang lain, sementara kita berani mengatakan terhadap yang lain untuk sodakoh, sementara kita tidak tahu Allah. Gak iso Pak, gak bisa. Kita tidak akan bisa uswatun hasanah kalau kita tidak benar-benar menteladani secara kafah sempurna terhadap beliau. Beliau itu berani lapar daripada tetangga yang lapar. Nggak mau kenyang beliau itu sebelum tetangga kenyang. Artinya apa? Beliau tidak akan pernah mau minta bagian harta rampasan perang sebelum ini dibagikan terhadap seluruh sahabat. Beliau pilih di belakang, sauman-umani, itu beliau. Nah, sebelum beliau menyampaikan keterangan ilmu untuk menuju pada Allah, sudah beliau lakukan. Inilah namanya uswatun hasanah. Nah, kalau mau idotul hasanah, ini ucapan, ilmu di lisan. Tapi uswatun hasanah itu tidak mengucapkan, kasih percontohan. Jadi beliau sebelum mau idotul hasanah mesti uswatun hasanah dulu. Sebelum menyuruh umatnya sahabat untuk sodakoh, beliau itu sodakoh sendiri. Inilah pemimpin yang dirindukan oleh umat sebetulnya itu. Tidak memperkaya diri terlebih dahulu, enggak. Justru dia itu melihat di bawahnya bagaimana umat ini. Ya, sampai lihat Abu Bakar pernah toh nggak salah tapi merasa salah, nggak salah tapi merasa salah. Ketika malam hari beliau itu jalan-jalan, terdengar dalam satu rumah wanita rondo, oh bahasa Indonesia rondo Pak, janda, ya janda, punya anak dan dia tidak ada yang memberikan nafkah dan ketepatan itu, nggak punya apa-apa, anaknya kelaparan, nangis. Terus beliau itu nggodok watu lho Pak, digodok karena nggak ada yang dimasak. Terus di pinggirnya itu ada anaknya yang menangis, diintip Pak ambek Abu Bakar, kaget, anak kok nangis, ada apa?
Nek kita kan ndingkiki rondo iku mboten koyok ngono. Lah ngoten nah. Beda dengan Abu Bakar. Ketika ditanya intine sebab apa anakmu kok nangis, awakmu godhok opo? Dijawab, anak saya nangis sebab enggak ada yang dimakan, saya membakar ini, nanti nangisnya kalau sudah capek dia tertidur. Langsung Pak, mohon maaf, merasa bersalah sebagai khalifah. Pulang itu pengawalnya sudah nggak boleh ikut campur, dia menggotong gandum. Apa menggotong ya Pak? Memikul gandum sendiri langsung diberikan terhadap si janda tadi sambil minta maaf. Kira-kira ada pemimpin gitu tak? Muga-muga ndang ono. Cuman sing wakeh iku nek kuwi lara ndang mateo. Biasanya ngoten ya. Ngebek-ngebeki nggon ae. Lah. Sing melarat tambah melarat, omahe digusur dan lain sebagainya. Insyaallah. Kadang-kadang mohon maaf ya, alasan penertiban warga kita mengkais rezeki lewat jualan di pinggir jalan, alasannya adalah penertiban atau pelebaran jalan. Ya nak piye kan. Tapi ya kudu ngkei solusi lah. Jangan langsung digusur, entah kamu jualan atau tidak terserah. Jangan. Kasih solusi. Sebagai pemimpin, sebelum action itu dia punya solusi. Gampang Pak, sampai dadi pemimpin dicintai masyarakat itu gampang. Apa keluh kesah yang ada pada warga jenengan tanya, kasih solusi. Manakala tidak bisa membantu dengan bentuk finansial, kasih solusi. Bila mana ada undang-undang yang mewajibkan jenengan harus lakukan, contohnya menggusur, yojok langsung. Sampai sebelum memanggil warga itu, sampai harus rapat intern disik dengan para staf-staf, yang artinya cari solusi bagaimana nanti diletakkan di mana, yang lebih baik di mana. Wong anggaran ya bukan uang kita kok nggih. Anggaran ya uang rakyat lagi. Setelah itu panggil untuk wasyawirhum billadzi hiya aksan. Dijak musyawarah. Ojo langsung tangan besi, jangan. Jangan otoriter, jangan. Jak musyawarah dulu, itu Rasulullah. Musyawarah kita tawarkan, yang kita menawarkan itu solusi yang terbaik. Aku yakin kok Pak, masyarakat nggak ada yang nggak nganut kalau kita betul-betul tidak merampas haknya. Aku yakin kita penuhi haknya. Aku yakin masyarakat itu nggak angel. Bapak Ibu itu nek jenengan jadi pemimpin gitu. Sama jenengan jadi guru. Bagaimana solusinya saya ini lekas cepat untuk bisa usul pada Allah, kasih solusi. Saya ini terkendala karena hutang. Mohon maaf. Alasannya gitu. Sehingga saya tidak bisa untuk lekas usul. Terganggu. Istri saya cerewet misalnya, pasti solusi. Suami saya ya gitu, selalu aja ngalang-halangi saya untuk kholwat dzikir itu dengan urusan-urusan dunia. Kasih solusi bagaimana itu.
Kalau mentok nggak ada solusi, ada solusi yang terakhir misalkan, tapi jangan perintah ijolno bojomu. Gak cocok. Wis ora enek solusi, tapi gak ngongkon lho saya lho ya. Sebab ada kaidah yang mengatakan apapun yang dihadapkan Allah khusus perkara nggak enak sebetulnya itu bukan penghalang hatimu padahal enggak. Kalau kena makola itu bagaimana jenengan? Berarti gak usah diijol nih ora. Mesake aja guyon Bu ya, guyon gak yes didungakno ndang cepet bongkok. Allah ya. Ndak, semua apa yang dihadapkan Allah itu pada hakikatnya itu bukan penghalang, justru kata Rasulullah itu buruk. Tumpaanmu jadikanlah itu sebagai kendaraanmu untuk bertemu aku. Qur'ane dikatakan illa liya'budun, kecuali saya suruh menyembah. Berarti menyembah terhadap Allah itu tidak hanya lewat sholat, zakat, poso, haji atau ibadah makhduf, ibadah yang murni, enggak. Lewat kerja ya, di situ bisa nyembah. Di tengah-tengah bojo ngecemes ya, iso. Sing penting itu apa toh Pak? Kita itu bagaimana caranya menyalakan dengan baik sirul asr itu. Bagaimana kita menyalakan, bukan menyalahkan, oke? Memurupkan gitu, menghidupkan sirul asr jenengan itu. Sebab semakin besar sirul asr Anda, maka semakin kencang nur makrifat itu. Itu wis pasti. Siapa yang zikir sirul asrnya semakin kenceng, maka otomatis mesti nur makrifat semakin kuat, semakin padang, semakin mencorong gitu. Siapa yang zikirnya itu klip-klip, tahu klip-klip nggih? Seuntung Pak klip-klip daripada pet. Maka nur makrifatnya juga gelip. Yes, logikanya ngonten pun. Oleh sebab itu saya yakin di antara jenengan semua ini Allah mentakdirkan ini membintek Anda, pasti jenengan akan dijadikan Allah sebagai pembimbing. Aku yakin pasti nih. Kalau tidak, gak mungkin jenengan ikut ditarik Allah ke sini atau mendengarkan lewat live streaming. Minimal pada anak istri. Biar tidak salah pengajaran, tatkala jenengan iki memberikan solusi tentang masalah suksesnya dunia, Anda pasti akan menjelaskan juga sukses akhir. Mungkin teringat saya di Tegal mengijazahkan Rohman, ya, Roh, Ha, Mim, Nun, gitu. Ini khusus urusan sukses dunia. Tapi saya mengizinkan, silakan jikalau jenengan ini estu bertajalli. Monggo. Sebab jikalau itu datang, Anda tidak akan rohaniah terhalang, gak mungkin. Tapi jikalau jenengan belum bisa melakukan bentuk tajalli lewat dzikir sirul asr, tak pastikan Anda terhalang. Makanya saya hanya mengizinkan terhadap panjenengan yang sudah paham tentang sirul asr dan mempraktekkan bertajali ketika saat berzikir tersebut.
Tidaklah seorang itu dinamakan alim sebelum berbuat menuruti ilmunya. Artinya apa, Pak? Ulama itu tidak dikatakan alim di mata Allah sebelum dia itu menyampaikan kalau dia belum mempraktekkan. Jenengan nggih ngoten. Aku yakin setelah ilmu jenengan dapatkan, pasti jenengan akan terus berpikir dan berpikir melakukan pembuktian ilmu yang disebut kholwat dan sistem dzikir sirul asr. Aku yakin. Lah, jikalau jenengan sudah melakukan itu, maka itu lu pantas disebut ulama. Tidaklah seorang itu disebut sebagai orang alim sebelum berbuat menuruti ilmunya. La yakunul mar'i aliman hatta yakunu bi ilmihi amilan. Itu. Jadi alim iku orangnya. Jadi cara statusnya panggilannya iku disebut wong sing alim. Ulama, akhirnya disebut ulama. Lah miturut makalah ini yang disebut ulama itu adalah mereka yang sudah melaksanakan ilmunya lalu mengajarkan ilmunya. Berhubung itu tentang ilmu akhirat, maka otomatis Anda harus berkholwat dulu. Anda harus melakukan tindakan wa amilus sholikah, zikir terus menerus setelah Anda mendapatkan ilmu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk sore hari ini iki kok ono omben-ombenan iki gratis lagi. Nggih. Nah. Estu gratis nih, nggih, gratis. Yang kok tak anteni magribe, nggih. Ojo dideleh kene. Nyun sewu, iki kan sama dengan penghalang. Bisa jadi penghalang, bisa tidak menjadi, tergantung jenengan. Jadi penghalang apabila hatiku iku mau krono rasa syahwat keluwen iki ngelak iki ya disikat. Lah ngoten nggih. Lah ngoten nggih. Iki penghalang. Laksana seperti ini. Tapi kalau ini tidak menjadi penghalang, didukno kaya apa? Hati iki mau memegang hukum hakikat, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Anda tidak akan pernah terhalang oleh apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita sebagai pengujian manakala jenengan iki sudah bertemu Allah. Hakul basirah. Akhirnya perkara yang dihadapkan, apakah itu kekayaan, apakah kemiskinan, itu tidak menjadi penghalang hatimu terhadap Allah. Tetap Anda menemui Allah. Jadi ngombe yang ngombe, tapi hatimu ojo ngombe. Artinya apa, Pak? Poso syariat dijogo monggo, poso toriko hakikat luwih penting supaya bisa poso totuk sampai pada makrifat. Saya ulang, puasa syariat iku penting dijogo monggo, poso toriko hakikat itu luwih penting biar sampai pada makrifat. Nek sik bingung ya mbuh rek ngeten sak kersa mang. Al ilmu utawi ilmu iku ilmani ana rong werna. Pertama yaiku ilmu alal lisan,
ilmu sing ana ning lisan, ya iki ilmu syariat. Ini ilmu kanggo atau untuk membenahi jasmani jenengan, supaya jasmani bisa meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Iki ilmu syariat. Wa ilmun, ana ilmu sing nomor loro yaiku fil qalbi, ilmu tentang masalah hati. Lah inilah Bapak Ibu yang saya katakan ilmu hakikat, ilmu tauhid ini untuk mendidik ruhaniyah jenengan supaya fadzalikal ilmi nafi'un, menjadi ilmu yang bermanfaat. Inilah yang dimaksud Rasulullah itu ketika anak putu Adam itu meninggal, ada 3 perkara yang tidak akan pernah putus, termasuk adalah au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mana yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu? Apakah ilmu yang kita ajarkan terhadap si murid terus si murid menjalankan itu? Nyuwun sewu, khusus maksudnya ilmu yang bermanfaat terhadap Allah adalah dinut tauhid yang waktu di dunia Anda ketika dulu jenengan iki menjalankan, mempraktekkan di dalam kholwatnya. Iki ilmu nafi' itu ada di sini. Manfaati terhadap dirinya dan juga manfaati terhadap orang lain pada Allah manakala itu diajarkan. Kalau tidak diajarkan untuk diri sendiri, maka manfaatnya untuk diri sendiri. Inilah yang dimaksud yang tidak bisa terputus. Apalagi diajarkan terhadap orang lain, lawang ilmu itu ilmu nafi', ilmu yang manfaati ruhaniyah untuk ke Allah, maka ini yang diamalkan oleh orang lain berarti juga bermanfaat pada ruhaniyah orang lain. Silahkan kita itu memberikan didikan ilmu tentang lisan, monggo. Tapi jangan lupa kau didikan juga ilmu tentang hati. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di dunia luar sana, Pak, condongnya kebanyakan hanya mendidik ilmu tentang lisan. Jarang yang mendidikkan ilmu tentang hati. Jarang sekali. Lah untuk itu kami di sini memberikan nasihat, silahkan Anda bergelimpangan jasmaniahmu dengan kemewahan dunia, baik berbentuk harta atau pujaan atau pengikut, silahkan, tapi tolong jangan kau sesatkan pengikut itu. Tariklah hatinya untuk pada Allah, otomatis harus diajarkan tentang ilmu hati, ilmu hakikat. Oleh sebab itu saya titip pesan terhadap para guru thariqah yang disebut mursyid, jenengan ini membimbing murid untuk menuju dan bertemu Allah, kewusulan lewat zikir yang jenengan sampaikan. Tolong ajarkanlah beliau itu untuk bagaimana caranya dia itu bisa lekas usul pada Allah. Ajarkan. Saya nggak salah toh, saya kasih masukan seperti ini. Sebab mohon maaf, selagi kita sebagai mursyid belum usul pada Allah, jangan mengharap murid bisa usul. Nggak iso, Pak, nggak bisa.
Sebab apa? Logika ilmu yang kita ajarkan itu muaranya bila mana endingnya ke mukasyafa atau ke muhadharah, nggak bisa ke musyahadah, nggak bisa. Ilmu itu ada dua, ada ilmu bil lisan, ada hubungannya dengan ilmu dohir. Lah ilmu dohir itu ada di muhadharah mukasyafah. Yang kedua adalah ilmu hati, itulah dinut tauhid, untuk memberikan didikan hati ini bagaimana bisa yakfur bitaghut, meninggalkan cintanya terhadap selain Allah. Sebab kalau sudah tinggalkan cintanya hati pada selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan bercinta hanya pada Allah. Saya tidak membuka kuncinya apa, jenengan sudah tahu sendiri. Sebab apapun alasannya, secara teori mengatakan bagaimana mungkin kita buta bisa menuntun banyak orang buta pada tujuan. Nggak bisa. Ada kemungkinan kita tidak buta menuntun orang buta yang banyak, ada kemungkinan sampai pada tujuan apabila yang dituntun itu manut ngikuti, taat. Namanya kadang orang itu walaupun satu tarangan ya nggak sama kadang-kadang. Ya saya pastikan tidak akan pernah bisa. Dan itu lambat sekali untuk menuju tujuan. Lah biar cepat sing nuntun lan sing dituntun iku padha gak butani. Cepet nggih? Cepat. Enak wis. Dadi wis gak gendong, ya wis gak nuntun, akhirnya setrat balapan melayu. Harus. Makanya berikanlah kelonggaran kepada santri pengikut jenengan sisuk manakala pingin untuk berguru pada guru yang lain. Yang guru yang lain itu endingnya ke akad, menarik ke akad, monggo jangan digandoli. Lihat kalau endingnya guru itu menyeret muridmu itu ke dunia, tarian jangan pernah kau izinkan, karena itu tidak mendukung. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir zaman banyak orang yang bodoh ya, dan orang-orang yang berilmu yang tidak beribadah. Maksudnya apa? Ada kalanya di akhir zaman ini orang yang beribadah tapi bodoh, orang alim atau orang berilmu tapi tidak beribadah. Iki piye? Ana sing wong pinter ilmu dohiri tapi bodoh dalam beribadah. Artinya apa? Wis tidak mau tahu apakah waktu saya sholat bertemu Allah atau enggak. Enggak dipikir. Orang bodoh tapi dia berilmu. Orang bodoh tapi dia beribadah. Gini ki maksudnya. Yaiku wong sing alim tentang ilmu syariate, tapi tidak mau untuk mengevaluasi diri saat menyembah, bagaimana nilainya sholat ini, bertemu Allah apa enggak. Satu. Nomor dua, ada kalanya orang-orang yang berilmu yang tidak mau beribadah. Iki bagaimana? Orang yang berilmu tapi tidak mau beribadah. Itulah golongan kita yang sudah diajari ilmu tauhid tapi tidak mau uzlah,
tidak mau khalwat, tahu bagaimana caranya zikir dengan benar untuk bertemu Allah, tahu. Dia sadar kalau semuanya secara ilmu loh ya, semua itu adalah Allah. Tapi dia tidak mau membuktikan. Akhirnya pengetahuannya itu di kepala. Jadinya apa nanti? Nanti nih, mesti ilmu itu digawe sombong-sombongan. Itu pasti. Apalagi melebu grup. Biar disawang kalau kita ahli ilmu, ahli tahqiq. Wis cengklungno seumur HP-mu nek ngono. Ilmu tauhid itu tidak diperdebatkan. Ora digawe pinter-pinteran untuk menarik massa, bukan. Ilmu ini diajari, diresapi, dipahami, lalu diamalkan. Beda Pak dengan ilmu dohir, diperdebatkan. Makanya mengapa ada khilaf, ada mazhab ini, ada mazhab itu, karena memang dohir. Wajar. Kalau ilmu hati nggak bisa, sumbernya karena satu. Tapi tidak sedikit kita menggunakan atas nama ilmu tauhid untuk mengeruk massa atau untuk mengeruk dunia. Ada Pak, seakan-akan kita itu ahli tahqiq, tapi ujung-ujungnya ngapunten, rekeningku nomor sakmene 10% lebokno dikenekno. Nek ditanya, aku iki ngetes jamaah kok setia apa enggak, tae iku alasan nafsu dalam dirimu sendiri. Enggak ada. Rasulullah enggak pernah seperti itu. Bahkan justru beliau itu memilih dia harus lapar dulu sebelum umatnya itu kenyang. Ya sudah, terserah. Lho Gus, sampean kok kakek cocot, iki hakku kok kate lapo? Oh ya wis nek ngono, aku iku mung nasehati. Dene kuwi ora gelem ya ora apa-apa. Engko nek lali tak ombe rek ngono. Wong lali ku hukume mboten napa ngoten. Ya wis nek ketok lali aja dielingno. Lho iki lho rahmat ngoten lho. Lho enggak apa-apa Pak, jenengan puasa belum waktunya buka, jenengan lapar ngelak, lali kalau puasa habis 1 gelas, enggak batal puasa sampean. Lho nggih. Beda lho ya dengan ngelali. Epok-epok lah beda ngoten lho. Zadab dengan epok-epok zadab iku beda, Pak. Beda. Pun Bapak Ibu hadirin, berarti kesimpulannya janganlah kita salah pengajaran. Artinya silahkan ilmu tentang dunia disampaikan, tapi jangan lupa ilmu tentang hati akhirat juga disampaikan. Pertanyaan, apakah boleh saya itu menyampaikan ilmu jero kemawon, ilmu hati, tidak menyampaikan ilmu dunia? Monggo silahkan, sebab itu yang terpenting. Terserah, paling tidak jenengan kalau menjelaskan tentang ilmu dunia harus kau barengi tentang ilmu akhirat. Seperti tadi ilmu dunia, Anda ya Rahman ketemu piro Pak iku, hitungannya huruf 4 itu kemarin itu Rok itu huruf keberapa? 16, 17 ditambah Kha itu berapa? 6 ditambah Mim itu huruf yang keberapa? Ditambah lagi Nun itu huruf yang keberapa? Di total ketemu berapa? Terus dikalikan 7, setelah ketemu berapa?
dikalikan nama huruf hidup diri Anda masing-masing. Lakukan itu di dalam 4 waktu, diantaranya habis asar, habis maghrib, habis jam 12 malam ke atas, habis subuh. Itu untuk kesuksesan dunia, baik muhadharah ataupun mukasyafah. Tapi saya tidak mengajari duniawiyahmu mewah, tapi saya hanya mengajari bagaimana ruhaniyahmu itu mewah tentang akhirat utawa ke Allah. Silakan itu Anda amalkan, tetapi harus dengan syarat jenengan bertajalli. Sebab kalau jenengan estu bertajalli, maka di situ tidak akan datangnya karomah, datangnya kemewahan dunia itu menjadi penghalang hatimu. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita tanya jawabnya sampai 5:30 ya. 5:30 nanti pengurus juga siap-siap menyiapkan buka panjenengan. Monggo menawi ada yang bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya jamaah dari Madura Bangkalan yang pernah ngundang panjenengan di kampung kita. Waktu panjenengan hadir itu yang baiat kurang lebih 70, dan sekarang saya bawa jemaah baru di antara 4. Nah, di situ ada masalah Gus, masalah dzikir sirul asrar itu ngerti tidak ngerti. Maka dengan ini kami mohon dengan segala kehormatan, mohon dijelaskan dengan ringkas dan dengan ringkas tapi sempurna begitu. Karena sebagian banyak dari jemaah kita yang di kampung ini kayaknya ya dengar nama tapi bagaimana cara kerjakan. Saya pun untuk memberi keterangan singkat dan tepat itu ya juga kurang bisa begitu. Maka dengan ini kami mohon dengan segala kerendahan hati, semoga Gus berkenan untuk menerangkan singkat dan cepat dan tepat begitu. Demikian permohonan kami, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah zikir sirul asrar, itu sebagai kunci kewusulan. Babul musyahadah fil muraqabah ada di situ. Kuncinya kewusulan di dalam muraqabah itu di zikir sirul asrar. Apa sih zikir sirul asrar? Zikir yang tidak sudah berbunyi, sudah tidak menyebut, sudah tidak berlafat, bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin, diem, baik jasmani maupun rohani, diem, nggak ada ucapan apapun, nggak ada pikiran angan-angan apapun. Itulah yang disebut sirul asrar. Kalau bisa kami terjemahkan secara lughat, sir adalah rahasia, al asrar di dalam beberapa rahasia. Di dalam zikir sir, yang dimaksud sir itu dalam hati jenengan ini mengucapkan Allah. Dikatakan sir karena orang lain tidak tahu. Karena diucap dalam hati dengan bentuk nama Allah. Allah itu sir. Tapi di dalam sir itu ada beberapa sir lebih halus lagi. Inilah kami sebut bila sautin wa kalamin wa lafdin wa ismin.
Lah gambarane bikalamin bikalamin walafdin dan seterusnya itu gambarannya, prakteknya bagaimana? Ini ada 3 ya. Ada yang namanya syu'aul basyirah. Kalau syu'arul itu di Al-Qur'anul Qadim, kalau syu'aul itu di dalam Al-Hikam. Pertama syu'aul basyirah. Apa? Dalam hati jenengan ini ada iman, rasa. Bangunkan rasa ini. Artinya apa? Rasakanlah, imankanlah. Ini diem loh ya. Baik hati maupun lesan ikut diem. Wajib hati merasakan, mengimankan apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk. Itu yang berperan adalah laisa kamislihi syai'un, Allah. Tapi nggak ngucap. Meyakini, merasakan hanya Allah itulah yang berperan. Walaupun di tengah-tengah kejadian orang mencuri, walaupun di tengah kejadian hidung belang. Tahu hidung belang? Tahu hidung belang? Laki-laki yang sukanya jajan, dilokalisasi, dan atau 21 wanita nakal. Kata orang, kalau saya sih nggak mengatakan wanita nakal, bukan, boten. Wong nakal iku wong sing asline ati dolim nang Allah, itu loh wong nakal. Wis. Apapun yang terjadi, fungsikan, lakukanlah tindakan zikir sirul asr di syu'aul basyirah dengan cara prakteknya merasakan, mengimani apa yang timbul dan muncul pada seluruh makhluk termasuk dirinya. Wajib dia itu beriman kalau yang berperan hanyalah Allah. Loh, dengan begitu loh Pak, keakuanmu nanti akan dengan sendirinya lemah. Nafsu yang ada pada diri kita nanti dengan sendirinya akan lemah seiring berjalannya waktu. Dengan terus menerus menetapkan semuanya itu Allah. Ini namanya subutul iman, menetapkan keimanan. Udah, sekalipun jenengan ini masih di tahapan muraqabah, artinya di pintu musyahadah syu'aul basyirah masih ada 2, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Enggak apa-apa, dan ini proses walaupun masih ada 2. Buktinya mana enggak apa-apa? Itu tentang muradnya, tarkibnya ihsan, kata Rasul, antak budallaha ka'annaka tarah. Ketika kau beraktivitas apapun, kalau di situ dikatakan nyembah, kau seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah, saking dekatnya bisa. Jikalau tidak, kau merasakan selalu dilihat Allah. Loh, ini kan masih ada 2 Pak. Ini muraqabah fibabis salam, di dalam pintu-pintu musyahadah, pintu-pintu makrifat. Lah, disitulah yang kami sebut sirul asr itu. Lah, ketika sudah terus menerus syu'aul basyirah itu kita laksanakan di setiap saat dan waktu, bahkan di setiap jantung napas kau keluar masuk, maka
tidak lama Allah akan menyeret ruhaniyahmu itu di ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu, melihat dan bertemu. Melihat ya bertemu, bertemu ya melihat. Nah, ketika detik-detik jenengan itu sudah tidak sadar diri kalau Anda yang melakukan, alias dalam hati jenengan ini yang berperan kuat akunya Allah, maka itulah ainul basyirah. Entah pirang detik, entah berapa menit, entah berapa jam, itu urusan Allah. Dan itulah berarti sudah disebut makrifat pada Allah. Otomatis hakul basyirah nyata, menyatakan jenengan ini otomatis sudah. Dan inilah sebagai kunci kewusulan ketika Anda solok si salik itu, harus lepaskan keakuan diri. Caranya syu'aul basyirah jenengan kumandangkan, merasakan bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah. Nanti akhirnya aku Allah. Setelah itu ya sudah hakul basyirah. Kalau sudah hakul basyirah, maka nyatalah tauhid yang terakhir, yaitu la ilaha illa ana. Ana. Tadi kamu, la ilaha illa anta, dekat sudah. Setelah jenengan terus lakukan kholwatnya, maka anta sudah tidak ada. Ana makhluk tadi sudah tidak ada. Ya tinggal kukuk. Kukuk. Apa? Nggak bisa ngucap, Pak. Kalau ucap ya ingsun Allah itu. Itulah maksudnya tajalli. Yes. Jelas itu cara untuk kita bersirul asal, dzikir sirul asal sebagai kunci secara ringkas di situ. Dan itu bisa dilakukan ketika ibu haid atau tidak haid. Sama. Karena sirul asal sudah tidak lagi bisa dimonitor oleh fisik. Tidak. Bahkan jenengan beol, buang air kecil atau air besar bisa dan boleh. Bahkan jenengan waktu goleng-goleng bisa bahkan saya wajibkan, harus. Makanya mengapa sih di dalam kitab-kitab syariat itu, jikalau si suami mau punya hajat pada istri, begitu juga minimal harus membaca bismillah supaya setan tidak Bismillah yang mana, bos? Nggak iso, nafsu nggak ikut, nggak iso. A'udzubillah, saya minta perlindungan pada Allah. Yun sewu, kalau jenengan tidak merealisasikan fungsi su'aul basyirah, iblis ya melok. Masalahnya iblis sing nyoto ya kita sendiri. Lalu kita dalam dalam penguasaan nafsu iblis, berarti nyatanya iblis bentuknya kita. Berarti kita adalah. Mengapa begitu? Karena kita selalu ingkar. Disebut iblis Azazil karena ingkar pada perintah Allah. Allah merintahkan terhadap kita, mohon maaf, nama kita beda-beda. Saya Mukhlason, jenengan macam-macam. Apa bedanya sampai Azazil? Sama nama. Diperintahkan Allah ani'budullaha wajtanibut taghut. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Lah kok kita tidak mau, malah wajah kita menghadap wajah makhluk. Berarti kita ini sebenarnya
innahu lakum aduwwum mubin, innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Bisa. Padahal Allah mengatakan ketika kau menyembah aku, bahasa menyembah itu di dalam waktu sholat, inna sholata tanha anil faksha wal mungkar, bisa mencegah perbuatan faksa, keji, jahat nang Allah, mungkar, ingkar dari Allah. Sholat yang mana bos? Sholat yang mana? Ternyata yang dimaksud sholat ini adalah mereka-mereka yang dalam kondisi wusul pada Allah, dan wusulnya itu ada di luar aktivitas sholat, ya di dalam aktivitas sholat itu. Jadi masih tetap Pak, kita itu diikuti nafsu, diikuti iblis. Wayah kita sebagai seorang suami ada hajat pada istri, istri pun juga begitu. Kecuali jenengan megang teguh tali Allah, yaitu zikir sirul asrar ini. Zikir sirul asrar itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Mbak. Cuman tidak ditulis sirul asrar, ditulis hanya begini, wa may yakfur bitauhudi wa yu'min billah. Ngeten. Tapi kita harus paham, wa may yakfur bitauhudi wa yu'min billah. Barang siapa yang mau tinggalkan tauhid, tauhid itu termasuk kita itu Pak, merasa keakuan kita yang melaku, itu tauhid. Bahasa tauhid jangan hanya diartikan kesenangan dunia aja, enggak. Dalam hati kita ada iman selain Allah itu bisa gini, bisa gitu, itu tauhid. Barang siapa hatinya mau tinggalkan itu, maka wa yu'min billah, maka imannya hanya pada Allah, pada Allah. Mana yang menjadikan dzikir itu hatimu itu lepas keakuan makhluk? Hanya di sirul asrar. Dzikir jahri nggak bisa, siri pun nggak bisa. Makanya saya katakan ini sebagai kunci. Si Saleh ketika suluk bisa wusul hanya di sini. Kalau nggak percaya, tanya pada teman-teman kita yang sudah masuk di dalam dunia thariqah, sudah mendikirkan terus menerus berapa puluh tahun dzikir siri. Tanya, sudahkah dikatakan wusul pada Allah? Sampai tanya. Yes, mudah-mudahan wusul. Pengalaman diri saya sendiri juga begitu, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kecuali sudah Anda ini memegang talinya. Makanya di dalam ayat itu diteruskan, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguh tali Allah ini, pegang teguh, supaya jenengan kali kula ini estu. Si Salik itu ketika tekun dalam khalwat, ketika tekun dalam suluknya, itu betul-betul sampai ke wusul. Apalagi jenengan kali kula yang umurnya sudah suwek-suwek, tinggal berapa tahun lagi kita. Makanya saya katakan, saudara saya yang ada di dzikir sir, tolong kenali sirul asrar. Kurang percaya kalau ini tidak dari Quran, Al-Baqarah 256 itu. Nanti kalau ini sudah kau selesaikan, maka muncullah nanti kau akan di dalam surat Toha ayat 14. Ketemu pengajaran ilmunya ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Udah semuanya Quran. Saya tidak menukil dari kitab dari apa ijma qiyas, enggak.
Selama di Al-Quran tidak ada, kita lihat as-sunnah. As-sunnah nggak ada, ijma' qiyas. Nanti tabrakan apa ndak ijma' qiyas dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis. Yang jelas tidak ada Al-Quran atau as-sunnah itu bertolak belakang, nggak ada. Yang jelas seperti itu. Jadi Bapak ingin tahu bagaimana sirul asrar dengan simple, apapun kejadian apapun, praktekkan hati kita untuk mengasah dzikir rasa itu tadi. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Semarang, Gus. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Yai atau Gus Mukhlason menyampaikan bahwa untuk menjaga puasa, karena kebetulan pada kesempatan hari ini masuk bulan Ramadan yang pertama, maka saya untuk mohon penjelasan dari tadi Gus Mukhlason menyampaikan untuk menjaga puasa dari puasa syariat, thariqat, hakikat hingga makrifat. Dan saya karena pemula Gus belum paham tentang hal itu, maka saya untuk mohon dijelaskan masalah hal tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa syariat itu puasanya jasmani. Puasa thariqah hakikat itu puasanya rohani. Bentuknya puasa syariat kita di waktu siang tidak boleh alias menjaga makan dan minum dan kumpul sama istri di siang hari. Dah. Ini pasti kita adalah lapar, kita adalah haus. Ini puasa syariat. Tapi ada kesinambungan dengan puasa berikutnya. Mengapa kita harus tinggalkan makanan dan minuman? Supaya dirimu itu lemes. Kalau lemes, nafsumu itu nanti juga ikut lemes. Ini secara akal, Pak ya. Secara akal. Sebab nafsu syahwat, apalagi yang berkenaan syahwatul farji, apalagi jenengan makannya sate mentah-mentahan, nyerondol. Ini Allah kutiba alaikus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya jasmaniahmu itu takwa, tinggalkan larangan, jalankan perintah secara jasmani. Tapi jikalau kita itu hanya berpuasa secara syariat saja, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, pandangan kacamata syariat nggih muga-muga nggih, muga-muga diterami Gusti Allah. Lah ngoten ta. Tapi kalau dipandang dari sisi kacamata hakikat, beda lagi, Pak. Kita badi luwe, badi lapar. Riyayane senenge iku nek wayah arek ajenge buk. Biar kita tidak hanya mendapatkan itu saja, maka puasalah secara thariqah juga. Mana thariqah? Menjaga jangan sampai hatimu itu nyun sewu keserang sifat-sifat yang dicela Allah, hasud, riya. Makanya para mursyid thariqah kita disuruh untuk berzikir sir terus menerus supaya tidak sempat hati ini kemasukan yang namanya sifat-sifat yang tercela.
Tapi apa bisa? Miturut sepengetahuan tesis saya ora iso. Sesaat bisa, nanti suatu saat datang lagi. Apalagi Pak, jenengan kerjanya sebagai nyun sewu pedagang. Oh wangel, mensikapi hasud iko wangel. Melihat dagangan tetangga Anda luaris, jenengan belas gak. Prosongko gak bener itu mesti muncul. Prosongko iri dalam hati jenengan mesti muncul. Apalagi Anda nggak dapat uang sama sekali, apalagi tetangga Anda itu malah gudo duit gini. Wis tah, aku yakin kalau jenengan iki terus mendawamkan dzikir sir saja, tak jamin nggak mampu. Kalau jenengan berpuasa thariqah saja nggak akan mampu Pak. Bahkan di dalamnya nggak mungkin jenengan itu ditekankan untuk setiap detik berzikir, nggak mungkin. Sekarang berapa? Aku nyun tanya, mursyid kita ketika saat menyuruh kita untuk berzikir sir satu hari satu malam berapa? 5.000 ya? Oke. Sekarang tambah mudun memang. Zaman saya tahun 76 itu 20.000. Berarti mudun nggih? Ben-ben tahun-tahun tambah mudun. Makanya tambah koplak itu ya wis biasa, tambah mudun. Nah, apa puasa secara hakikat? Merobohkan seluruh apa pohon-pohon yang disebut pohon nafsu. Kemarin sudah saya gambarkan Pak, di dalam hati Anda itu ada pohon namanya pohon nafsu. Yang ku maksud nafsu itu aku diri, aku makhluk. Lah pohon itu akan berbuah hasud, riya, takabur, macam-macam dalam kurung sifat yang dicela Allah. Manakala kalau kita itu hanya mengambil buahnya kita buang, tapi pohonnya tidak kita tumbangkan, aku yakin akan muncul kembali. Buah tidak akan muncul manakala pohonnya itu jenengan tumbangkan. Cara untuk menumbangkan pohon keakuan diri hanya satu, sirul asror. Udah, lainnya itu tidak. Kalau boso ilmu sejati Pak, jenengan disuruh meditasi ya, zikir rasa untuk mencapai kemutlakan dalam satu kesadaran mutlak bahwasanya selain urip itu tidak wujud, kita alias patung dan lain sebagainya. Ayo sing tahu mlebu ilmu sejati loh ya, seperti itu. Sama dengan tindakan kita khalwat di dalam surah Al-Baqarah 256 itu sama, substansi endingnya sama, walaupun yang namanya bahasanya nggak sama, nggak ada masalah. Jadi puasa hakikat adalah menumbangkan keakuan diri. Lah kalau sudah tumbang maka muncullah puasa ma'rifat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.